Hmm. Lau annaka lamun sak temene sira. Lau annaka lamun sak temene sira iku latasilu ora tumeka sapa sira ilaihi maring Allah illa ba'da fana'i masawika kejaba ing dalem sakwise rusake pira-pira laku olone sira. Ai ayu bi nafsika tegese pira-pira cacate awak sira. Wa minha lan iku tetep setengah saking uyub syahwatul wusuli utawi syahwat wusul ilaihi maring Allah. Wa mahwi ta'awika lan ing dalem sakwise lebure pengakuan sira. Ai nisbati ma tegese nisbatake ne perkara la tastahiquhu kang orang haki sapa sira hu ing ma. Ilaika maring sira. Kal quwwati kaya dene kuat wal izzati lan mulya wal ghina lan sugih wal qudrati lan ampuh. Wa fana'u dzalika lan te mengkono uyub wa mahwuhu lan lebure uyub lebure dzalik iku biriyadati kelawan riyadha wal mujahadati lan mujahadah. Ai la takit tegese aja nekotake sapa sira annaka ing satemene sira iku la tasil ora tumeka sapa sira ilaihi maring Allah illa ba'da fana'i dzalika kejaba ing dalem sawise rusake mengkono-mengkono uyub. Biriyadatika kelawan riyadhai sira wa mujahadatika lan mujahadai sira. Fa ini takota mongko lamun nekotake sapa sira zalika mengkono latasil ila akhir lam tasil mongko ora temeka sapa sira ilahi maring Allah abadan ing dalem sakwise abadan dalem saklawase li anna zalika karena sak temene mengkono masawika iku minal ausofi tetep setengah saking pira-pira sifat adzatiyati kang bangsa dzatiyah aljabaliyati kang alami allati la yanfakku kang ora lepas anha saking ausof sapa al abdu kawula. Wahina idzin dalam nalikane mengkono dalik fal wusulu mongko utawi wusul tumeka iku minnatun peparing minallahi saking Allah alaika ing atase sira la bikasbika ora kelawan usahane sira kama asyara kaya oleh paring isyarah sinten bae musannif idza ila dzalika mari mengkon wusul biqaulihi kelawan dawuhne bae musannif rupane dawuh walakin idza arada alqa walakin idza arada tetapi nek tatkala ning ngarepake sinten Allah ayu silaka ing yen to numekaake sinten Allah ka ing sira ilaahi maring Allah ai ila hadrati qurbihi tegese maring hadirat ngarasan ai ila hadrati qurbi tegese maring ngarasane peparak Allah khotta mongko nutupi sinten Allah wasfaka ing sifat sira biwasbihi kelawan sifati Allah wa na'ataka lan nyifati sinten Allah ka ing sira binatihi kelawan sifati Allah ai sadara tegese nutupi sinten Allah angka saking sira ausafaka ing pira-pira sifate sira wa adhara lan mertelake sinten Allah alaika ing atase sira ausafahu ing pira-pira sifate Allah fa'afnaka mongko Fa'afnaka mongko paring kefanaan sapa sira sinten Allah. Fa'afnaka mongko paring kefanaan sinten Allah ka ing sira. Angka saking sira. Wa abqaka lan netepake sinten Allah ka ing sira bihi kelawan Allah. Ai hoya tegese nyamarake sinten Allah sifatika
ing pira-pira sifat sira ad-dani atah kang ino bidhari sifatihi gelawan mertelake pira-pira sifati Allah al-aniyati kang luhur alaika ing atase sira. Wa ila dzalika lan iku maring mengkono-mengkono idhar al-isyaratu ta isyarah dikali kelawan dawuhne Allah fil hadits ing dalam hadis qudsi fi hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi rupane hadis wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil alqa wala yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa 'abdi kawula ingsun yataqarrabu ngeparek sapa 'abdi ilayya mari ingsun bin nawafil kelawan pira-pira kesunahan hatta uhibbu sehingga yen to demen sinten Allahu ing abdi fa idza ahbabtu mongko tatkalane demen sapa ingsun hu ing abad kuntu ana sapa ingsun iku sam'ahu pengeru dadi pengerungune abad alladzi yasma'u kang ngrungu sinten abad bi kelawan alladzi wa basaruhu lan dadi peningali abad alladzi yubsiru kang ningali sapa abad bi kelawan alladzi wa yadau lan dadi tangane abad allati yaptisu kang mukul sapa abad biha kelawan allati wa rijlau lan dadi sikile abad allati yamsi kang lumaku sapa abad biha kelawan allati. Fawasluka mongko utawi tumekane sira ilahi maring Allah iku bima kelawan perkara minhu saking Allah ilaika maring sira wa walan utawi ma iku idharu sifatihi mertelakene pertelone sifati Allah wa walan utawi ma iku idharu sifati pertelone sifati Allah alaika ing atase sira la bima ora kelawan perkara mingka saking sira ilahi maring Allah minal ijtihadi saking ijtihad fil a'mali dalam biro-biro amal. Wala ngendika sapa Asyadili Imam Asyadili qaddasam sirahu qaddasa mugi-mugi nyuciake sinten Allah Gusti Allah sirahu ing sire Imam Asyadili ing dawa la yasila al waliyu ila Allah wa ma'ahu syahwatun min syahwati al kha la yasila ora bisa tumeka sapa al waliyu wali ilallahi maring Allah wa ma'ahu lan iku tetep dalam sertane wali syahwatun utawi syahwat min syahwatihi saking pira-pira syahwate wali au tadbirun utawa ngatur min tadbiratihi saking pira-pira pengaturane wali au ikhtiyarun utawa pilihan min ikhtiyaratihi saking pira-pira pilihane wali. Falau khalla mongko lamun ngumbarake sinten Allah Gusti Allah taala halimah luhur sinten Allah abdau ing kawulane Allah wa dzalika lan mengkono-mengkono takbir lam yasil mongko ora tumeka sapa abad ilahi maring Allah abadan ing dalem salawase. Walakin idza arada tetapi tatkala ning ngarepake sinten Allah Gusti Allah ayu sila ingin to nemokake sinten Allah abdo ing kawulane Allah ilahi maring Allah tawalla mongko nandangi sinten Allah dalika ing mengkono-mengkono usul lahu maring abad bi ayut hira kelawan yento mertelake sinten Allah lahu maring abad min sifatihi saking pira-pira sifati Allah al-aliyati kang luhur wa nu'utihi lan pira-pira sifati Allah al-qudsiyati kang suci ma ing perkara silai mayuhyibu kang nyamarake apa ma sifati abdihi ing pira-pira sifati kawulane Allah wa nu'utihi lan pira-pira sifati abad anhu saking abad wa inda dzalika lan dalam nalikane mengkono-mengkono tuhayyib la yakunu ora ana sapa abad iku lahu tetep kedue abad
Oh mboten. La yakunu ora ana iku lau tetep kedue abet apa iradatun kekarepan wala ikhtiyarun lan ora pilihan illa makhtarahu illa ma kejaba perkara sila makhtarahu kang milih hu ing abet sapa maulahu bendorone abet wa aradahu lan ngarepake sinten Allahu ing abet. Intaha tutup apa dawuh. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun lau annaka la tasil ilahi illa ba'da fana'i masawika ay uyubi nafsika. Jikalau engkau itu tidak bisa sampai menuju Allah Ta'ala kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukan engkau, yakni aib-aib dirimu, wa minha syahwatul wusul ilaihi, dan diantara aib-aib dirimu ialah keinginan untuk usul menuju Allah Ta'ala, wa mahwi da'awika ay nisbati ma la tastahiquhu ilaika kal quwwati wal izzati wal ghina wal qudrah. Dan jikalau kamu itu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya pengakuan-pengakuan engkau, yakni penisbatan perkara yang engkau tidak berhak atasnya, seperti halnya kekuatan, kemuliaan, kaya, mampu. Wa fana'u dzalika wa mahwuhu bi riyadati wal mujahadah. Sirnanya hal-hal yang demikian itu, sirnanya aib-aib nafsu dan klaim-klaim seperti itu bisa hilang dengan riyadah dan mujahadah. Ai la ta'taqid annaka la tasil ilaihi illa ba'da fana'i dzalika bi riyadatika mujahadatika. Yakni janganlah kamu itu punya pandangan, janganlah kamu itu punya keyakinan bahwasanya dirimu itu tidak bisa sampai menuju Allah Ta'ala kecuali setelah hilangnya aib-aib dirimu dengan kamu melakukan riyadah dan mujahadah. Janganlah kamu itu punya keyakinan bahwasanya kamu bisa wusul kepada Allah Ta'ala kecuali setelah bersihnya dirimu daripada aib-aib. Fa ini taqadda dzalik lam tasil ilaihi abadan. Maka jikalau kamu punya keyakinan semacam ini, jikalau keyakinanmu benar semacam ini, andaikan seorang itu tidak bisa wusul kecuali setelah bersih aib-aibnya, maka lam tasil ilaihi abadan, maka tidak ada seorang pun yang bisa wusul kepada Allah selama-lamanya. Li'anna dzalika minal awsafi adzatiyati al-jabaliyati allati la yanfaku anha al-abdu. Karena sesungguhnya aib-aib diri, aib-aib kecacatan yang ada dalam diri kita, ini adalah sifat yang dzatiyah. Sifat dzatiyah kita itu melakukan dosa, dan itu adalah sifat alami yang mana seorang hamba itu tidak bisa terlepas daripada aib-aib keburukan ini. Wahina idzin fal wusulu minnatun minallahi 'alaika la bikasbika. Maka tatkala kamu sadar akan hal yang demikian itu, maka wusul itu adalah murni pemberian daripada Allah kepada dirimu, bukan karena sebab usahamu. Kama asara ila dzalik biqauli walakin idza arada yusilaka ilahi, sebagaimana yang diisyarahkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dengan ucapan beliau, walakin idza arada yusilaka ilahi ay ila hadrati qurbihi hatta wasfaka biwasfihi wa na'ataka bina'tihi. Yakni tatkala Allah itu menghendaki seseorang untuk bisa sampai, untuk bisa wusul ke hadirat Allah Ta'ala, yakni di hadirat kedekatan Allah Ta'ala, maka tatkala Allah menghendaki demikian, maka Allah akan menutupi sifat hamba tersebut, maka Allah akan menutupi sifatmu dengan sifat Allah Ta'ala, dan Allah akan mensifati dirimu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Aisyadaru anka awsofaka wa adharu alaika awsofahu. Yakni Allah akan menutupi daripada dirimu sifat-sifat engkau, dan Allah akan menampakkan atas dirimu sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa'afnaka anka wa abqaka bihi. Maka tatkala demikian kamu akan fana, Allah akan menganugerahkan kefanaan dalam dirimu, kamu akan fana dari dirimu sendiri. Oh jeru. Wa abqaka bihi, dan Allah akan menetapkan engkau dengan Allah Ta'ala. Ai hoyyaba sifatika dani'ata bidhari sifatihi al-aliyati alaika al-aliyata.
yakni Allah akan menyamarkan sifat-sifat engkau yang hina itu dengan ditindas dengan penampakan sifat-sifat Allah yang luhur atas dirimu. Wa ila dzalik al-isyaratu bi qouli bil hadits al-qudsi. Inilah yang diisyarahkan di dalam hadis qudsi daripada firman Allah taala, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan kesunahan-kesunahan hatta uhibbahu, sampai aku itu cinta kepada hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, maka tatkala aku cinta, maka tatkala aku telah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu bihi wa rijlahu allati yamshi biha. Maka tatkala aku telah cinta kepada hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang mana seorang hamba tersebut mendengar dengan pendengaran tersebut, dan aku akan menjadi matanya, yang mana dengan mata tersebut hamba itu melihat, dan aku akan menjadi tangannya, yang dengan tangan tersebut hamba itu memukul, dan aku akan menjadi kakinya, yang dengan kaki tersebut hamba itu melangkah. Fawasluka ilaihi bima minnatun ilaika wa wa'idharu sifatihi alaika. Maka wusulmu, sampaimu kepada Allah Ta'ala itu dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, yaitu dengan penampakan sifat-sifat Allah kepada dirimu. La bima minka ilaihi minal ijtihadi fil a'mal. Wusul itu bukan disebabkan karena pemberianmu kepada Allah Ta'ala daripada kesungguhanmu di dalam beramal. Wusul niku disebabkan karena karunia Allah yang turun kepada kita, bukan karena amal kita yang naik kepada Allah Ta'ala. Yang bahasane napa saya itu Ramadan kata saudara. Qala Asadili qaddasa sirahu. Imam Asadili qaddasa sirahu, beliau berkata, la yasilal wali ilallahi wa ma'ahu syahwatun min syahwatihi au tadbirun min tadbiratihi au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi. Seorang wali itu tidak akan bisa usul ke hadirat Allah Ta'ala jikalau masih ada di sisi wali tersebut syahwat daripada syahwat-syahwatnya, atau masih memiliki pengaturan daripada pengaturan-pengaturannya, atau masih memiliki pilihan daripada pilihan-pilihannya. Falau khallallahu ta'ala abdahu wa dzalika lam yasil ilaihi abadan. Maka jikalau Allah itu membiarkan hamba tersebut, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Allah selama-lamanya. Walakin idza aradallahu ayyusila 'abdahu ilaihi tawalla dzalika lahu bi ayudhira lahu min sifatihi al-'aliyah wa nu'uti al-qudsiyah ma yuhayyibu sifati 'abdihi wa nu'uti anhu. Tetapi tatkala Allah itu menghendaki seorang hamba untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala, maka Allah akan menindaklanjuti hamba tersebut dengan cara menampakkan kepada hamba tersebut daripada sifat-sifatnya yang luhur dan sifatnya yang suci, menindas, menyamarkan sifat-sifat hamba tersebut yang rendah. Wa inda dzalika la yakunu lahu iradatun wa la ikhtiyarun illa ma ikhtarahu maulahu wa aradahu, intaha. Tatkala demikian, tatkala Allah itu telah menampakkan sifatnya di dalam pribadi hamba sehingga leburlah sifat-sifat hamba itu, maka tatkala kondisinya demikian, seorang hamba itu tidak akan memiliki keinginan, juga tidak memiliki pilihan kecuali apa-apa yang sudah Allah pilih untuk dirinya. Intaha. Bun. Niku makalah 141. Saya mriki njelasaken empun ngantos nggak ada keyakinan bahwasanya untuk bisa usul ke hadirat Allah Ta'ala itu harus melalui leburnya keburukan-keburukan kita dan leburnya klaim-klaim kita. Kanten ketika kados mengkanten, maka seorang hamba tidak akan bisa usul ke hadirat Allah selama-lamanya. Ya, tapi seorang bisa usul niku, intine seorang bisa usul niku bukan karena usaha dia, tapi karena murni pemberian Allah Ta'ala, murni karunia Allah Ta'ala. Bukan karena amal kita yang naik kemudian kita mendapatkan sesuatu, tetapi karena rahmat Allah yang turun kepada kita sehingga kita itu bisa usul ila Allah. Nah, terus mriki lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi ta'awika.
Jikalau engkau itu tidak bisa sampai ke hadirat Allah kecuali setelah leburnya, setelah sirnanya keburukan-keburukan engkau, dan setelah leburnya pengakuan-pengakuan engkau. Jadi memiliki enten dua syarat, maksudnya asumsi yang diasumsikan memiliki seorang itu tidak bisa wusul kecuali setelah leburnya masawi kali da'awi. Nah, nopo bentene da'awi kali masawi? Niki teng kitab Syarah Syekh Sa'id Ramadan Al-Huti. Masawika niku adalah keburukan-keburukan engkau, keburukan-keburukan kita. Saya niku dalam hal sifat, perilaku maupun pikiran. Jadi niku lah sing dimaksud masawika. Kados dene nggih pokok sesuatu hal buruk niku masawi. Kita nglampahi dosa apapun niku masawi. Kita ngapusi, kita ngehibah, kita nyolong, kita gedabru napa lah pokok yang buruk niku namine masawi. Mantun niku enten da'awi. Da'awi niku adalah klaim. Kita mengklaim sesuatu. Kita mengklaim amal baik atau sesuatu yang kita tidak berhak seharusnya untuk mengklaim hal niku. Misal kita mantun ngelampahi suatu amal kebaikan. Kita mantun ngelampahi suatu amal kebaikan, kita mantun ibadah, mantun sholat, mantun ngelampahi amal kebaikan, mantun nolong tiang, mantun sedekah. Kemudian kita merasa bahwasanya kita lah yang melakukan amal kebaikan niku. Kita bisa melakukan amal ibadah niku karena daya usaha kita. Dan niku jenenge da'awi. Utawi kita merasa kaya dengan harta yang kita miliki. Utawi kita merasa pinter, merasa nggak ada ilmu kata. Niku da'awi. Jadi niku perbedaan antara masawika kali da'awika. Nah, masawika ini keburukan-keburukan, dosa-dosa niku masawika. Kemudian da'awi ini adalah ketika kita nggak ada sesuatu yang positif-positif, yang baik-baik, niku biasanya kita klaim, niku adalah milik kita. Dan niku juga tidak diperbolehkan. Nah, sing pengen ditegasaken kalian saya Ibnu Athaillah teng mriki hampir mustahil seorang niku terlepas daripada dua hal niki. Seorang niku hampir mustahil untuk terlepas daripada masawika utawi da'awika niki. Yen seseorang keranten alasane seorang sulit terlepas daripada masawika, keburukan-keburukan, dosa-dosa. Niki keranten teng masing-masing individu seseorang niki enten nafsu amarah. Ingkang pun di nafsu amarah niku condong untuk maca datang keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu niku condong mengajak pada keburukan. Sehingga manusia niku senantiasa diajak untuk melakukan keburukan. Jadi susah bagi seorang terlepas daripada melakukan dosa niku susah. Seumpami seseorang niku saged terlepas daripada keburukan-keburukan. Misal seorang niku melakukan mujahadah lan riyadhah sehingga dia niku sukses melakukan amal baik, maka enten godaan malih nggih menika dhek niki da'awi. Dia niku mengklaim bahwasanya dia bisa beramal ini dan itu. Ini karena usaha dia sendiri. Jadi susah untuk seorang benar-benar lepas daripada dua hal niki. Niku sing pengen ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Seumpami seseorang tahap pertama, seorang niku melakukan masawi niki, melakukan dosa-dosa, melakukan keburukan-keburukan. Ketika seorang ini asal taufik, asal pertolongan saking Allah Ta'ala untuk melakukan amal kebaikan, dia niki beramal baik, kemudian ada kecenderungan untuk mengklaim bahwa amal baik itu adalah jerih payah kita. Akhirnya ini adalah sesuatu yang buruk juga. Jadi biasanya menungso niku berkutat dalam dua kondisi niki. Lamboten masawi, da'awi. Lan niki sami-sami dosane, sami-sami buruke. Keranten niku kedah ngata-ngatakan tobat. Niku motif kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi kabeh menungso niki setiap anak Adam niku berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat. Jadi kita niki mek cara napa jenenge kata-kata sing biasane niku kita hanya berbeda dalam memilih dosa. Padha-padha dosa ini ajane bos bahasa sombong ngoten. Jane ngoten. Niku bener, kata-kata niku bener. Kita sama-sama berbeda dalam milih dosa. Kadangkala seorang niku berdosa melakukan masawi niki. Ugi kadangkala sing terlepas daripada masawi dia niku melakukan dosa dengan da'awi. Mengklaim bahwasanya telah melakukan amal baik, yang mana niku mangke
dosa hati. Nggih menika ujub, sombong lan lintu-lintune. Jadi kita hanya berbeda dalam milih dosa mawon. Tapi nggih empun membenarkan dosa yang kita lampahi. Maksudnya empun gara-gara kita sami-sami ngelampahi dosa akhirnya alah podo-podo dosane, podo dosane. Tapi empun membenarkan niku sing bener nggih niki tobat. Setiap anak Adam niku melampaui kesalahan, tapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi bukan karena kita sama-sama berdosa akhirnya menormalisasi dosa kita, nggih mboten gitu juga. Kesalahan niku mboten saged dibenarkan dengan kesalahan lain. Jadi mboten polahe apa jenenge si A nyolong duit 10.000, ngoten niku merasa itu biasa-biasa saja karena ada orang yang telah mencuri 100.000. Nggih, enggak betul juga niku. Mau aku nyolong 10.000, bae nyolong 100.000. Nah iki ya mboten saged padha-padha njaluk tonyore niku. Jadi sami-sami dosa, bukan karena ada yang melakukan dosa lebih besar akhirnya dosa yang kecil niku benar, mboten ngoten. Jadi padha kudu tobaté niku, lereni nyolong lereni. Jadi niku. Jadi kesalahan mboten bisa dibenarkan dengan kesalahan, jadi tidak bisa menormalisasi kesalahan. Memang kita sami-sami berdosa tapi mboten angsal menganggap dosa niku napa namine normal. Tapi kita tobat. Mantan niku napa nggih? Terusé lah syaratnya seseorang bisa wusul ke hadirat Allah niku terbebas daripada dua hal niki. Nggih menika masawi kali ta'awi, maka tidak akan bisa wusul ke hadirat Allah selama-lamanya. Tapi terus syaratnya untuk bisa wusul niku napa? Syarat untuk bisa wusul ketika seorang itu mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Ketika Allah itu sampun menghendaki seseorang untuk memilih dia wusul, maka dia bisa wusul. Ketika demikian maka Allah akan menutup keburukan orang itu dengan kerahmanan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, menutup sifat dia dengan sifat Allah Ta'ala, baru dia itu bisa wusul. Terus diperinci teng sarai Said Ramadan. Sinten seseorang sing dikehendaki Allah niku. Siapa orang yang dikehendaki Allah untuk bisa wusul ke hadiratnya? Jawabannya yang pertama bebas. Allah niku bebas memilih siapapun yang dia kehendaki untuk wusul. Bebas kanten Allah pangeran ben saged diatur-atur. Terus siapapun nggih berhak Allah memilihnya. Meskipun dia pelaku dosa, bebas untuk dia Allah pilih. Boleh-boleh saja. Maksudnya Allah punya kebebasan untuk milih hamba mana saja yang ditariknya untuk usul ke hadiratnya, ini bebas. Saya ini tiang sing taat maupun tiang sing fasik, ini bebas Allah milihnya. Cuman tiang sing bersungguh-sungguh lan memantaskan diri untuk dipilih Allah Ta'ala, niku sing lebih berpotensi untuk Allah pilih. Terus memang setunggal Allah ini bebas untuk milih siapapun yang dia kehendaki. Dalile Allah yahtasu bi rahmati ma yasa. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Surat Al-Baqarah 105, mata niku Al-Anbiya 23, la yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya daripada apa yang dia perbuat, tetapi mereka lah yang ditanya. Terus bebas Allah milih siapapun, tetapi seseorang yang memantaskan diri untuk dipilih niku lebih besar potensinya untuk dipilih. Sinten yang memantaskan diri nggih menika tiyang sing bersungguh-sungguh. Dalile Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kita, maka sungguh kami akan tunjukkan jalannya. Mata niku Al-A'raf 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang berbuat baik. Jadi rahmat Allah Ta'ala niku dekat dengan tiang-tiang yang berbuat baik. Nikulah orang-orang yang berbuat baik dan bersungguh-sungguh nikulah sing potensinya lebih besar untuk dipilih Allah Ta'ala. Mata niku walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang yang kami beri petunjuk, maka akan kami tambahi petunjuknya. Orang yang kami beri hidayah, maka akan aku tambahi hidayahnya, dan akan aku berikan ketakwaan kepada mereka.
Dari seseorang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmatipun Allah Ta'ala, ketika dia niku melakukan ibadah, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka mungkin niku buahnya akan ditambah hidayahnya. Karena teniku teng kita Faidul Muhtaro ayat ngendikan inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi ketika kita ngamal saya, mantu niku kita pertanyakan mana balasan daripada amal ibadahku selama ini, kok enggak nampak? Nggih, bisa saja balasan kita, balasan amal ibadah kita selama ini adalah terus menerusnya kita diberikan kemudahan untuk istiqomah ngelampi amal niku. Ketika kita saged ngaji sak niki, kita saged sholat jamaah, niku bisa saja itu adalah balasan daripada ngaji kita kalau wingi, jamaah kita kalau wingi. Keranten kalau wingi kita niki jamaah, kalau wingi kita niki ibadah ngaji, akhirnya kita niki mendapatkan nur, mendapatkan hidayah, sehingga Allah tambah hidayah niku. Sehingga kata enten nur di dalam hatinya, benjinge Allah mudahkan untuk melakukan ibadah lagi. Sehingga di antara balasan kebaikan adalah kita bisa melakukan kebaikan setelahnya. Maksudnya kita diberikan kemudahan untuk istiqomah. Mantannya begitu juga wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'ata ba'da. Di antara balasan keburukan ialah keburukan setelahnya. Kita sakniki mboten ngaji, kita sakniki mboten jamaah, niku bisa saja keranten balasan daripada ndelodoke kita wingi-wingi. Dhewe wingi gak ngaji, akhirnya tidak ada nur dalam hatinya, utawa wingi gak jamaah, manten niku tidak ada nur dalam hatinya, sehingga balasannya enggak ada hidayah ini. Kedepannya nggak ada hidayah, akhirnya delodok ngoten, terus-terusan delodok, nyenyek ngoten. Lah niki lah nggak diputus-putus, ini delodok teman. Lah terusnya kita dikat, kita enggal-enggal disadari, terus mungkin merasa biasa-biasa saja. Apa nih gak ini apa-apa, nih maksudnya aku nggak jamaah, aku nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah. Aman-aman saja, nggak ada apa-apa nih, hidupku santai-santai saja. Nggih, balasannya nih, kita tidak mendapatkan tergerak hati untuk melakukan ibadah. Terus ketika kita melakukan hubungan ukhrawi, ketika melakukan amalan ukhrawi, empun punya pandangan bahwasanya balasannya ini kedah duniawi. Salah. Ketika kita nih melakukan amalan ukhrawi, sudut pandang kita balasannya ukhrawi juga. Lah, napa nggih? Lah terus misal ngeten, napa namine? Ketika kita mung saged berharap nggih. Misal aku ibadah, urip ngene-ngene ae sing kono enggak ibadah kok enak ekonomi ini misal. Utawa temen mriki misal, aku padang ibadah tapi kok gresah hatiku kok gelisah, sedangkan niku gak ibadah kok enak-enak ae, gak ngelakoni apa aturan-aturan pondok kok nyantai-nyantai ae. Nah, kita mboten saged ngoten. Maksudnya kita harus punya pandangan bahwa balasan amal ukhrawi niku amal ukhrawi juga. Balasan paling jelas ketika kita niki melakukan pelanggaran dosa niku adalah kerasnya hati, Bos. Kerasnya hati. Kita mboten ibadah mungkin secara duniawi kita sehat-sehat mawon. Tapi kerasnya hati, mulai mboten enten kepekaan dalam hati niku pasti kita ngedolimi tiyang. Kita mungkin baik-baik saja secara jasad baik-baik saja. Secara ekonomi mungkin biasanya penghasilan 2.000 ya pancet 2.000, enggak ada pengurangan. Kalau ini kan dikurangi ya wis ngesakno pangeran. Tapi lah hati niku jelas berdampak. Ketika ngedolimi tiyang, mantan niku tidak ada keresahan teng ati. Niku balasane. Tidak resah dalam meninggalkan amal kebaikan atau tidak resah dalam melakukan amal keburukan. Niku pun konstan niku. Gini niku. Yandang Saraikotil Himam. Niku seorang ketika diputus kalian Allah Ta'ala hidayah atau warid, niku mboten langsung mendadak langsung jleb ngoten. Tapi diibaratkan kados dene tanduran.
tanduran niku ketika diputus, tanduran niku ketika urip mantun niku diputus nutrisinya, mboten disiram. Niku mboten kisuwe langsung mati. Tapi perlahan. Terus mengering, karena coklat, garing. Tadi kayu bakar ya, dibom neraka. Lah, jadi balasan napa? Balasan sesuatu yang berhubungan kalian dosa atau amal kebaikan niku mboten saged kita nilai kalian dunya, tapi kalian ukhrawi juga. Nggih menika sing hubungan kalian ukhrawi jelas niku masalah hati. Masalah hati. Kata misalnya dhewe sering umumnya tiang ini kan bandingaken kalau misal ada ibadah gitu. Aku sing ibadah kok ngene-ngene ae, sedangkan iko sing gak ibadah, ekonomi ini kok enak. Ekonomi ini kok enak, ekonomi ini kok lancar, sedangkan aku kok ndelodok ngene. Lah, mungkin enten sing pertanyaan kados penganten. Nggih, maksud malih kita berpandangan kados penganten niku enggak ada statement Allah niku gak adil. Aku ibadah tapi ekonomiku hancur, sedangkan sing gak ibadah kok ekonominya baik-baik saja. Ya keranten kita niki tolak ukurnya kelintu. Kita mengukur ibadah dengan duniawi wau. Seharusnya sebagai orang yang beriman, ketika kita melakukan ibadah, nggih tolak ukurnya nggih nikmat fil hakiki. Nggih nikmat fil hakiki nggih menika nikmat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah taala. Nikmat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah taala nggih ibadah niku. Ketika kita saged ibadah sakniki, mantun niku menjeng saged ibadah niku nggih nikmat sing sejati nggih niku. Kita saged ibadah. Ibadah niku mangke bisa kita konversi menjadi kenikmatan teng akhirat. Sedangkan lak kita niki napa namine ibadah mantune mengharapkan buahane niku adalah duniawi. Nah, duniawi niki belum tentu bisa dikonversi menjadi kenikmatan teng akhirat, bisa saja niku menjadi laknat. Jadi orang yang kita beribadah nggih, kita beribadah maksudnya bini saged beribadah, tapi ekonomi pancet ngoten niku mawon. Nah, kita ini angsal mendapatkan nikmat sejati, nikmat hakiki. Nikmat yang benar-benar bisa kita konversi menjadi kenikmatan akhirat. Sedangkan dia yang tidak beribadah niku hanya mendapatkan nikmat yang semu, nikmat duniawi, tapi dia tidak mendapatkan nikmat yang hakiki. Dia punika nikmat ibadah niku. Dia tidak mendapatkan ibadah, dia tidak punya amal ibadah. Sehingga dia tidak memiliki nikmat yang benar-benar nikmat. Jadi kita menganggap Allah boten adil itu gara-gara tolak ukurnya kelintu, sudut pandangnya kelintu. Jadi ketika menimbang urusan duniawi, urusan ukhrawi ini nggih ada urusan ukhrawi juga. Ngoten lah, ini ngoten. Kita ngomong apa istilah ya? Apa nggih lali sekolah cuma. Yang dados teng mriki poin napa namine jangan punya pandangan bahwasanya seorang itu tidak bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala kecuali setelah leburnya kesalahan-kesalahan dia dan setelah leburnya klaim-klaim dia atas amal-amal kebaikan. Lah syaratnya kedangon dan untuk bisa wusul maka selamanya tidak akan bisa wusul. Tetapi seorang bisa wusul ini ketika Allah menghendaki untuk dia wusul. Ketika Allah memberikan rahmatnya menutupi sifat dia dengan sifat Allah, baru dia ini saged wusul. Lan siapa yang akan dipilih Allah? Ya benika seseorang yang setunggal DE niku sing pertama niku Allah bebas milih siapapun, tapi orang yang memantaskan diri niku lebih besar kemungkinannya. Contoh mereka dan hadis, barang siapa seorang itu mendekat kepadaku dengan kesunahan-kesunahan, dia hadis itu. Barang siapa seorang itu mendekat kepadaku bin nawafil dengan kesunahan-sunahan sampai aku mencintai orang tersebut, maka tatkala aku cinta kepada orang tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut, dan aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut, dan aku akan menjadi tangannya dengan tangan itu dia memukul, dan aku akan menjadi kakinya yang mana dengan kaki itu dia melangkah. Nah, makna hadis niki yen teng kitab Majalis Susaniyah niku Allah niku cepat di dalam mengabulkan hamba-hamba semacam niki. Seorang hamba yang mendekat kepada Allah dengan kesunahan-kesunahan, kemudian Allah cinta kepadanya, maka akan Allah permudah hajat-hajatnya. Mantene kalau teng kitab Kifayatul Adqiyah, makna hadis niki niku nggih punika Allah akan menjaga anggota tubuhnya niku.
Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ketika seorang hamba mendekat dengan kesunahan, kemudian Allah cinta kepada hamba niku, maka Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi kakinya, menjadi tangannya. Maksudnya Allah menjaga anggota tubuh niku daripada perkara yang haram. Jadi DE niku boten ningali yang haram, boten melangkah dalam perkara haram, boten melakukan yang haram, boten dijagi kalian Allah Taala. Manane ngoten. Pun dilaksanakan makalah berikutipun. Laula jamilu sadrihi, lamun ora ono utawi baguse tutupi Allah Taala, Aisyataruhu tegese tutupi Allah al jamilu kang indah, lam yakun mongko ora ono apa amalun amal iku ahlan patut lil qabuli maring den trimo, li'anal abda iku mubtala den cuba binadorihi kelawan nyawangi abad ila nafsi maring awak dene abad. Wa farahihi lan bungai abad bi amali kelawan amal abad. Min haitsu nisbatuhu saking sekira utawi nisbatake ni amal ilahi maring abad. Wa syuhudu lan nyaksanine abad haulahu ing doyone abad wa kuwatahu lan kekuatane abad alaihi ngatasi amal. Wa qad yaksufu lan terkadang kandel apa hijabe abad fayurai mongko riya sapa abad bi kelawan amal. Wa yadlubu lan nyuprih sapa abad hamdan nasi ing bujane menungso lahu maring abad. Hadza utaiki kullu yuskabane hadza iku minasyirki tetep setengah saking syirik al-khafi kang samar, al-qatihi kang nyacatake fil ikhlasin dalam keikhlasan. Wal ikhlasu lan ta ikhlas iku syarat fil qabulin dalam den trimone amal, fil qabulil amalin dalam den trimone amal. Kama kaya keterangan selain mar kang wis kliwat apa mah. Wahina itu lan dan nalikane syarat fayakunu mongko ono apa itimatul muridi tetanggane abad fi wusuli ing dalam wusuli abad iku ala fadlillahi ing atase karone Allah wa karamihi lan kalomanane Allah, la ala ijtihadihi ora ing atase mententengene abad. Walau qala lamun ngucap sinten den musoneh ing ucapan laula fadluhu, lamun ora ono apa karonane Allah, lakana mongko ono apa takbir iku aula luwih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu satrihi ay satruhu al jamilu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Jikalau tidak karena adanya bagusnya tutupnya Allah Ta'ala, yakni tutupnya Allah yang bagus, yang indah, maka lam yakun amalun ahlan lil qabuli, maka tidak akan ada amal yang layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Li'anal abda mubtala binadurihi ila nasi wa farahi bi amalihi. Karena sungguhnya seorang hamba itu diuji oleh Allah Ta'ala, karena sungguhnya seorang hamba itu diuji dengan memandang kepada dirinya sendiri dan bangga terhadap amal baiknya. Min haitsu nisbatihi ilaihi wa syuhuduhu haulahu wa quwwatahu alaihi. Dengan sekiranya hamba tersebut menisbatkan amal itu kepada dirinya dan memandang akan daya dan kekuatannya. Dan terkadang wa qad yaksufu hijabuhu fayurai bihi wa yatlubu hamdan nasi lahu. Dan terkadang hijabnya seorang hamba itu tebal, kemudian dia itu riya terhadap amalnya dan mencari pujian manusia kepadanya. Hadza kulluhu minasyirki al-khafi al-qati fil ikhlas. Ini semuanya itu termasuk syirik yang khafi, syirik yang samar, yang bisa merusak di dalam keikhlasan. Wal ikhlasu syaratun fi qabulil amali kama marra. Sedangkan ikhlas itu adalah syarat untuk diterimanya amal sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wa hina idin fayakunu itimadul muridi fi wusulihi ala fadlillahi wa karamihi la ala ijtihadihi. Maka tatkala demikian, maka bersandarnya seorang murid di dalam urusan wusul kepada karunia Allah dan kedermawanan Allah
tidak pada kesungguhan dia dalam beramal. Walau qala laula fadlu lakana aula. Dan jikalau Mbah Musoneh Ibnutaila itu menggunakan ibarah laula fadluhu, maka itu lebih utama. Ini kritike Syekh Asy-Syarqawi datang Syekh Ibnutaila. Jadi teman-teman ingin jelaskan andaikan tidak ada tutupnya Allah Ta'ala, andaikan tidak ada karunia Allah Ta'ala di dalam amal kita, maka tidak akan ada amal yang layak untuk diterima. Jadi keranten syaratnya amal, jadi amal kita ini ditampi kalian Allah Ta'ala, amal kita ditampi kalian Allah Ta'ala ini keranten enten tutupi Allah Ta'ala. Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Allah menindas kekurangan-kekurangan itu kalian fadli Allah Ta'ala, sehingga amal itu menjadi layak untuk diterima. Kenapa kok beliau ngendikan kata penganten? Kenapa kok andaikan tidak ada tutup Allah maka tidak ada amal yang layak untuk diterima? Karena syarat amal untuk bisa diterima, karena syaratnya amal untuk benar-benar bisa diterima, nggih punika kedah memenuhi standar. Nah, standar amal untuk diterima nggih punika suci dohir lan batin. Secara dohir niku sudah suci. Kita ketika beramal, misal kata salat niku sudah suci dohir lan batin. Jasad kita ini sudah suci. Makanan sing kita tedon niku boten angsal enten saking perkawis sing haram, kedah benar-benar halal semua. Wonten niku pakaian sing kita gunakan nggih kedah pakaian ingkang halal. Lah enten sing haram maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mangkanten batinnya ugi kedah suci. Maksudnya batin suci kedah ikhlas di dalam beramal. Ikhlas ya kedah ikhlas tertinggi. Kados teng surat Al-Kahfi niku, "Faman kan yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa seorang itu mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya dia itu beramal dan tidak mensekutukan di dalam amal ibadahnya itu dengan apapun, baik itu surga sekalipun. Jadi syaratnya seseorang niku amalnya bisa diterima ketika dia itu bisa ikhlas. Ikhlas ya kedah ikhlas 100%, maksudnya benar-benar untuk Allah Ta'ala. Lah niku angel. Benar-benar ikhlas 100% niku angel. Keranten ikhlas niku bisa dirusak kapanpun. Jadi kita harus bisa mempertahankan ikhlas niku sampai akhir hayat. Misal kita ikhlas nih, kita ngaos ngeten kita ikhlas, niku saged rusak tengah-tengah kali mati itu saged. Jadi kita dijagi sampai akhir hayat. Contohnya niku teng napa muqaddimah kitabun niyah wal ikhlas teng kitab ya. Niku teng keterangan an la wusulu ila sa'ati an la wusula ila sa'at dadi illa bil ilmi wal ibadah. Seorang itu tidak bisa sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Fannasu kulluhum halka illal alimun. Seorang semuanya itu, manusia semuanya itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan semua orang yang berilmu itu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Dan seorang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya itu akan binasa kecuali orang yang ikhlas di dalam amalnya. Wal mukhlisuna ala khadarin adimin. Dan sedangkan orang yang ikhlas itu berada pada kekhawatiran yang agung. Jadi untuk mencapai kebahagiaan niku harus dengan ilmu dan ibadah. Jadi semua orang niku akan binasa kecuali orang berilmu, dan orang berilmu semuanya binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan, yang beramal itu juga akan binasa kecuali yang beramal dengan ikhlas. Lan orang yang sampun ikhlas niku akan binasa. Lan orang yang berikhlas niku ada pada bahaya yang agung, ada pada kekhawatiran yang agung. Nomor kok ada pada kekhawatiran yang agung, keranten ikhlas niku saged rusak kapan mawon. Riya niku saged melebet kapan mawon. Riya niku saged melebet sebelum kita beramal, saged masuk ketika kita beramal, saged masuk ketika kita sudah beramal. Contoh misal, contoh sing melebet sadaya yang beramal niku kados riya yang jelas, riya yang jelas, riya yang jali. Ya punika ketika kita ajenge nglampahi amal kebaikan pun iki mumpung akeh wong iki ben terus kabeh lah wong apik. Kemudian dia melakukan amal niku jelas riya.
teng awal. Mate niku saged masuk pas kita ngelampahi teng pertengahan. Kita niat pun sae, salat pun niat sae, niat mujahadah misal, niat mujahadah jam kalih. Niat mujahadah jam kalih atau misal wis dosa aku tetap istiqomah iki. Niat ikhlas jam 12 tetap tak pertahankan. Niat ikhlas. Nah, ternyata ketika tengah-tengah kita istighosah, enten rencang liwat. Oh, enten niku pengen dipuji. Nah, niki riya sing mlebet teng pertengahan ketika kita melakukan amal niku. Padahal rencang kira muji paling buli to. Wonten niku riya sing masuk teng akhir. Maksudnya teng ketika kita sudah beramal. Kita ketika awal sampun niat sae ikhlas, ketika mengamalkan sampun ikhlas, tapi mungkin tengah-tengah ketika sampun ngelampahi amal, utai sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, bahkan bisa 10 tahun kemudian, niku bisa rusak keikhlasan niku. Moro-moro, misal enten tiyang ngengkeke cerita sedekah-sedekahe, oh aku sedekah ini, gemes deh, padahal dia ini sampun sedekah kata, tapi disembunyikan. Gara-gara gemes akhirnya diutarakan. Nah, leburlah. Napa keikhlasan niku rusak teng akhir-akhir. Utawi misal pas nulung tiang awalnya sampun ikhlas sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian saya boten nate mundat-mundat 15 tahun crash. Oh diundat-undat kamu gak eling ta biyen niku wis tak kei rokok bendino bla 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 bla. Tolong aku bendino lah. Rusak niku. Jadi ikhlas niku berada pada yang ikhlas niku ala khotorin adimin, berada pada kekhawatiran yang agung. Kanten rusak, bisa rusak kapan saja. Ya ngoten lah. Ya ngoten lah. Pun jamin teh. Pun tiga pertemuan yang sedulur niki mugi-mugi mendapatkan manfaat minal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.